Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan satu contoh soal mengenai kimia SMA. Jadi soal akan saya bahas kali ini mengenai bagaimana cara kita mengurutkan jari-jari ion. Ya, jadi mungkin kalian sudah familiar dengan jari-jari atom ya. Saya sudah menjelaskan di video saya yang tentang sifat keperiodikan unsur. Ya, ini sifat keperiodikan unsur itu ada jari-jari atom, terus ada energi iosasi, terus ada elektronegatifan dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi ini agak beda sedikit karena ini bukan jari-jari atom, tapi ini jari-jari ion, ya. Nah, tapi sebenarnya prinsipnya sama, ya. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke contoh soal kali ini, saya harapkan kalian belum subscribe untuk subscribe channel ini ya, karena setiap hari kami upload video, ada video matematika, fisika, kimia, dan biologi. Ya, bagi kalian persiapan juga untuk persiapan SBMPTN ataupun persiapan UTBK, kalian bisa nonton video-video kami, ya. Nah, sekarang saya akan bacakan dulu soalnya. Susunan ion-ion berikut S2-, Mg2+, Se2+, Ca2+, menurut kenaikan jari-jari ionnya adalah, ya ini kenaikan jari-jari ion, berarti artinya dari yang terkecil hingga yang terbesar, gitu ya jari-jari ionnya ya. Nah, bagaimana cara kalian tahu, bagaimana cara mengetahui yang mana yang paling kecil dan mana yang paling besar jari-jari ionnya? Kalian mungkin berpikir bahwa kalian harus tahu dulu atomnya, berapa banyak nomor atomnya gitu ya. Misalnya nomor atomnya itu segini, kalian bisa tahu jadinya jari atomnya berapa atau jari ionnya berapa. Nah, tapi saya akan memberikan trik sedikit bagaimana cara kalian tahu kenaikan jari-jarinya tanpa kalian tahu mengenai nomor atomnya ataupun nomor masanya gitu ya. Nah, di video saya menjelaskan bagaimana cara menghafal periode dan golongan dari unsur-unsur golongan utama ya. Jadi saya harapkan kalian bisa menghafalnya dengan baik sehingga bisa membantu kalian dalam mengerjakan soal-soal seperti ini ya. Jadi saya tuliskan ini, saya belum buat, saya sengaja tidak menampilkan langsung sistem periodik unsurnya. Jadi saya harap kalian bisa menggambarkannya ya, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A ya. Jadi ini saya ambil yang golongan utamanya saja ya. Dan untuk periodenya ini 1, 2, 3, 4, 5 ya, sampai 5 aja ya. Nah, untuk S2- ya, untuk pertama kali kalian jangan lihat ionnya, kalian pertama lihat atomnya dulu ya. Jadi untuk S itu dia berada di golongan 6A, periode 3 ya. Jadi sini dianya. S di sini ya. Kemudian untuk Mg itu dia berada di golongan 2A, periode 3 juga. Di sini dianya. Mg. Ya, jadi untuk Mg sama S ini dia sama-sama di periode 3 ya. Se ini dia berada di periode golongan 6A, periode 4 ya. Dan untuk yang Ca ini dia di bawahnya Mg ya. Ya, jadi dia berada di golongan 2A, periode 4. Nah, seperti ini. Nah, sudah ini kan masih dalam bentuk atom ya, kan harus membuat dia sama dengan apa sih kalau dia dalam bentuk ionnya gitu ya. Nah, kalau misalkan dia S2- ya, kalau misalkan S2- dia kan menerima 2 elektron kan, sehingga dia menjadi S2- sehingga dia sehingga dia menjadi konfigurasi elektronnya sama dengan yang di golongan 8A sini. Golongan 8A periode 3, jadi S2- sini dia posisinya. Ya, kan tulis S2- atau S-2 ya sama saja ya. Saya lebih seringan ngomongnya S2- gitu ya. Terus kalau Mg2+, berarti kalau dia plus, dia melepaskan elektronnya sebanyak 2. Jadi karena dia Mg-nya di sini posisinya, Mg2+, berarti dia mundur ke belakang sebanyak 2 langkah ya. Jadi dia di sini dia, Mg2+. Jadi dia konfigurasi elektronnya itu sama dengan unsur yang berada di golongan 8A periode 2. Ya. Itu sama dengan neon ya. Nah, sudah itu untuk Se2- berarti dia mundur ke belakang sebanyak 2 langkah karena dia menerima elektron sehingga Se2- sini. Nah, dan untuk Ca2+ dia berarti ke depan ya, yaitu dia ke kiri gitu ya, ke kiri sebanyak 2 langkah sehingga Ca2+ ada di sini. Sama dengan S2- ya. Nah, kalau kalian lihat kenaikan jari-jari atom itu kan kalau dari atas ke bawah kan semakin besar ya. Nah, tapi sini kebetulan S2- sama Ca2+ ini sama dia jumlah elektronnya ya. Di sini dia sama dia jumlah elektronnya. Berarti kalau dia sama jumlah elektronnya berarti dia artinya isoelektronik ya. Nah, kalau misalnya seperti itu, gimana cara kalian tahu yang mana yang lebih besar dan yang mana yang lebih kecil? Nah, saya akan berikan
trik ya. Intinya kalau dia semakin banyak muatan positifnya, maka dia semakin kecil jari-jari ionnya. Dan kalau dia semakin besar muatan negatifnya, berarti dia semakin besar jari-jari ionnya. Ya, saya ulangi sekali lagi. Kalau dia semakin besar plusnya, maka dia semakin kecil jari-jari atomnya. Kalau dia semakin besar minnya, maka dia semakin besar jari-jari ionnya. Ya, kenapa bisa seperti itu? Karena kalau dia menerima elektron, pasti otomatis lebih besar jari-jari atomnya gitu ya. Atau lebih besar jari-jari ionnya. Jadi kalau misalnya seperti ini, Mg2 plus pasti yang paling kecil kan? Karena dia paling atas posisinya. Mg2 plus, kemudian antara S2- sama Ca2 plus, karena Ca yang positif kan, berarti Ca lebih kecil. Ca2 plus, kemudian baru S2-, dan yang paling bawah itu adalah Se2-, Se2 plus, sorry. Ya, Se2 plus, saya salah ya di situ tulisnya. Ini Se2-, sorry. Jadi ini Se2- dan ini Se2-, ya. Jadi urutan seperti ini ya. Jadi Mg2 plus yang paling kecil, sedangkan Se2- yang paling besar jari-jari ionnya. Sehingga untuk soal kali ini yang benar adalah yang D. Oke, sekian saja pembahasan saya untuk soal kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya. Kalau kalian ada yang kurang mengerti atau ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa komen di kolom komentar. Ya, kalau kalian punya PR atau ada tugas atau ada latihan soal, dan kalian ingin supaya kami membuatkan videonya, kalian bisa kirim soalnya ke email yang tertera di description. Terima kasih.